Haleluya, puji Tuhan saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Shalom dan selamat malam bagi setiap anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Saudaraku, kalau saudara rindu setiap malam saudara diberkati melalui renungan firman Tuhan melalui channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Karena dengan mensubscribe channel ini dan menekan tanda loncengnya, maka setiap jam 7 malam, saudara akan mendapatkan postingan video renungan baru, sehingga setiap malam saudara akan dibaharui oleh firman Tuhan. Malam ini saudara sedang mendengarkan renungan malam, renungan yang dibuat secara ekspositori untuk menjadi renungan pengantar tidur setiap anak-anak Tuhan. Kalau saudara diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Setelah sepanjang hari kita telah diberkati oleh Tuhan, maka malam hari ini kita kembali akan disegarkan oleh firman Tuhan. Saudara juga akan didoakan saudara, sehingga pada malam hari ini saudara bisa beristirahat dengan penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang hidup yang sangat berguna di hadapan Tuhan. Saudara, hidup kita di dunia ini begitu singkat, dan hidup kita di dunia ini hanya sekali. Seharusnya setiap manusia berpikir bagaimana supaya kehidupannya di dunia ini yang singkat dan hanya sekali ini menjadi kehidupan yang sangat berguna. Karena alangkah menyedihkannya saudara, jika hidup yang hanya sekali ini dan begitu singkat ini berlalu begitu saja tanpa makna dan tanpa arti. Berbicara tentang kehidupan yang berguna, makna, arti, dan guna dari kehidupan kita itu bukan tergantung apa kata manusia. Manusia seringkali memberi label kehidupan seseorang itu kehidupan yang berarti, kehidupan yang berharga adalah dari penilaian dunia, adalah dari keberhasilan dunia, adalah dari ketika orang tersebut memiliki ini, itu, dan sebagainya. Saudara, kalau kita bicara tentang makna hidup, maka secara objektif kita harus melihat dari sisi pencipta kita. Dia yang menciptakan kita dan Dia yang tahu sesungguhnya apa arti dari kehidupan kita. Itu sebabnya kalau kita berbicara tentang arti dan makna hidup, maka jangan tanya apa kata dunia tentang makna hidup, tentang arti hidup, tentang harga kehidupan. Tetapi tanya Tuhan sendiri. Apa kata Tuhan tentang makna hidup kita? Kehidupan yang bagaimana yang berharga di hadapan Tuhan. Saudara, itu yang saya rindu kita belajar malam hari ini, dengan kerinduan dan harapan supaya melalui renungan malam hari ini, setiap saudara yang mendengar renungan malam hari ini, saudara mulai berpikir bagaimana supaya kehidupan yang sekali ini menjadi kehidupan yang sangat berguna dan bermakna di hadapan Tuhan. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi kita untuk renungan kita malam hari ini adalah dari Kisah Rasul pasal yang ke-18 mulai ayat 24 sampai ayat yang ke-28. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, sehingga setiap saudara yang mendengarkan renungan ini akan benar-benar diberkati oleh firman Tuhan malam hari ini.
Kisah Rasul pasal 18 mulai ayat 24 sampai ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Apolos di Efesus. Sementara itu, datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos, yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara, dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akhaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ, supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akhaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemu ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang sudah dibacakan kepada setiap saudara adalah di mana teks firman Tuhan ini menceritakan tentang seorang murid yang bernama Apolos. Dan firman Allah mencatat tentang Apolos ini, bahwa di ayat 27 bagian terakhir, ia oleh karena kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang percaya. Apolos ini sebagai murid Tuhan, sebagai pengikut Kristus, dia menjadi seorang yang sangat berguna. Dan dia menjadi seorang yang sangat berguna bukan menurut apa kata orang lain, tapi menjadi seorang yang sangat berguna menurut firman Tuhan sendiri. Firman Tuhan yang mencatat bahwa hidup Apolos ini adalah kehidupan yang sangat berguna. Saudara, saya percaya sekali lagi bahwa setiap kita rindu supaya kehidupan kita menjadi kehidupan yang sangat berguna. Tetapi sekali lagi, saudara, hidup yang berguna bukan apa kata orang lain. Kalau manusia menilai makna dari hidup, maka manusia pada umumnya akan menilainya dari sisi siapa saudara dan apa yang saudara miliki, seberhasil apa saudara, sekaya apa saudara, apa pangkat dan jabatan saudara, dan sebagainya. Padahal itu adalah hal-hal yang bersifat sementara, dan semuanya akan hilang lenyap. Makna hidup yang sesungguhnya adalah, sekali lagi, seharusnya menurut pencipta kita. Apa makna kita diciptakan, seharusnya itulah makna hidup yang sesungguhnya. Itu sebabnya kemana kita pergi mencari arti atau makna dari kehidupan yang sesungguhnya? Kepada Tuhan. Apa kata Tuhan? Kehidupan yang bagaimana, yang benar-benar bermakna dan berguna menurut Tuhan, itulah makna hidup yang sesungguhnya. Dan hari ini, saudara, kita bisa belajar dari seorang murid Tuhan, di mana dicatat bahwa kehidupannya sangat berguna.
Sekali lagi di ayat 27 itu bagian terakhir, setibanya di Akaya, maka ia oleh karena kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Bahkan firman Allah mencatat bahwa kehidupan Apolos ini menjadi kehidupan yang sangat berguna. Biarlah saudara malam hari ini muncul kerinduan yang begitu dalam di hati kita, dalam kehidupan kita, supaya hidup ini menjadi kehidupan yang sangat berguna. Karena kehidupan ini singkat, kehidupan ini hanya sekali, dan semuanya akan berlalu. Jangan sampai semuanya berlalu begitu saja, tapi biarlah kehidupanku dan kehidupan saudara menjadi kehidupan yang sangat berguna. Yang menjadi pertanyaannya, dan yang saya rindu kita renungkan bersama malam hari ini saudara, adalah kehidupan yang bagaimana, yang bermakna dan berguna di hadapan Tuhan, menurut penilaian Tuhan. Saudara, di dalam video ini melalui teks firman Tuhan ini, kita akan belajar bahwa Apolos ini menjadi seorang yang sangat berguna menurut penilaian firman Tuhan, karena ada 3 hal di dalam dirinya yang saya rindu kita renungkan bersama di malam hari ini saudara. Yang pertama itu ada di ayat 24 saudara, di mana dikatakan di sana, sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Dan kemudian di ayat 27 bagian terakhir dikatakan, setibanya di Akaya maka ia oleh karena kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang percaya. Saudara, yang pertama, mengapa pada akhirnya kehidupan Apolos ini menjadi seorang yang sangat berguna menurut penilaian firman Tuhan, menurut penilaian Tuhan sendiri, dan memang benar-benar hidupnya berdampak pada orang lain, karena dikatakan dia sangat berguna bagi orang yang percaya. Yang pertama saudara, yang menjadi alasannya adalah karena Apolos ini adalah seorang yang sangat fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Artinya yang pertama, bagaimana sehingga kehidupannya menjadi kehidupan yang sangat berguna, karena dia adalah seorang yang memahami firman Tuhan. Dia mendalami firman Tuhan. Bahkan dikatakan dia seorang yang sangat fasih dan mahir dalam soal-soal kitab suci. Saudara, sebagai pengikut Kristus, seorang pengikut Kristus, orang tersebut akan memiliki kehidupan yang berarti dan berguna dan bisa berdampak jika orang tersebut memahami firman Tuhan, mendalami firman Tuhan. Karena tanpa mendalami dan memahami firman Tuhan, bagaimana dia bisa menghidupi firman Tuhan? Tanpa dia memahami kebenaran-kebenaran firman, bagaimana dia bisa menghidupi firman? Itu sebabnya saudara, bagaimana supaya kehidupan seorang pengikut Kristus bisa menjadi kehidupan yang sangat bermakna dan sangat berguna. Orang tersebut harus menjadi orang yang memahami firman Tuhan, mendalami firman Tuhan. Saudara, kalau saya dan saudara rindu kehidupan kita menjadi kehidupan yang bermakna dan berguna, saya dan saudara harus menjadi orang-orang yang mengerti firman, memahami firman. Bagaimana supaya kita mengerti dan memahami firman? Belajarlah firman. Apolos ini dia berasal dari Alexandria. Kota Alexandria adalah kota yang di sana
sangat kuat akademisnya saudara, pendidikannya. Orang-orang di Alexandria itu terkenal dengan filsafatnya, orang-orang yang belajar di sana. Dan Apolos ini berasal dari sana. Artinya bisa disimpulkan bahwa kenapa Apolos ini menjadi seorang yang fasih berbicara dalam soal-soal kitab suci, memahami firman Tuhan, karena dia orang yang suka belajar firman Tuhan. Orang yang suka meneliti, merenungkan firman Tuhan, sehingga akhirnya dia menjadi seorang yang sangat fasih memahami firman Tuhan, dan dengan demikian akhirnya kehidupannya menjadi kehidupan yang sangat berguna dan bermakna. Saudara, bagaimana dengan kehidupan kita? Saya dan saudara akan menjadi orang yang sangat berguna. Hidup kita akan menjadi kehidupan yang sangat bermakna jika hidup kita, di dalam kehidupan kita menjadi orang yang suka merenungkan firman Tuhan, sehingga kita menjadi orang yang ahli dan memahami firman Tuhan. Dengar saudara, sekalipun seseorang, saya atau saudara, memiliki banyak hal di dunia ini, saya dan saudara menjadi orang kaya, orang sukses menurut ukuran dunia, menjadi seorang yang berjabatan tinggi, dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi jika kita tidak memahami firman Tuhan, yang akhirnya berdampak kita tidak hidup menurut kebenaran firman Tuhan, maka semuanya itu nol di hadapan Tuhan. Karena orang yang hidupnya bermakna dan berguna itu adalah orang yang memahami firman Tuhan. Karena dengan memahami firman Tuhanlah pada akhirnya dia bisa menghidupi firman Tuhan. Saudara, bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah kita tergolong orang yang fasih dalam firman Tuhan? Apakah kita tergolong orang yang memahami kebenaran firman Tuhan? Seharusnya saya dan saudara menjadi orang yang memahami firman Tuhan. Kenapa saudara? Karena kita telah diberi firman-Nya. Kita telah diberi Alkitab. Wahyunya telah diberi kepada kita supaya kita bisa belajar kebenaran-kebenarannya, kita bisa belajar firman-Nya, dan akhirnya kita menjadi seorang yang memahami kebenaran-kebenaran firman Tuhan, sehingga akhirnya hidup kita bermakna dan berguna. Ditambah lagi begitu banyak media saudara yang bisa saudara gunakan untuk belajar dan mendalami firman Tuhan. Channel renungan ini salah satu dibuat tujuannya adalah supaya lebih banyak anak-anak Tuhan lebih mendalam akan kebenaran firman Tuhan. Di dalam channel ini saudara setiap hari diposting renungan yang baru yang dibuat secara ekspositori, artinya benar-benar berdasar kepada firman Tuhan. Setiap hari jam 7 malam akan diposting seri renungan baru saudara. Kalau saudara mau hidup saudara bermakna dan berguna di hadapan Tuhan dengan cara saudara memahami dan mendalami firman Tuhan, dengar. Channel ini adalah salah satu cara dan jalan bagi saudara untuk mendalami firman Tuhan, sehingga saudara akan menjadi orang yang fasih berbicara, fasih dan memahami firman Tuhan. Dan dengan demikian kehidupan saudara menjadi kehidupan yang berarti dan bermakna di hadapan Tuhan. Itu sebabnya saudara setiap malam renungkan firman Tuhan melalui channel ini. Renungkan kebenaran firman Tuhan. Dalami firman Tuhan. Pahami firman Tuhan. Karena dengan memahami kebenaran-kebenaran firman Tuhanlah, maka hidup kita akan menjadi kehidupan yang bermakna dan berguna. Dengan saudara mendalami firman Tuhan, sehingga prinsip-prinsip dan kebenaran firman Tuhan itu mengisi kehidupan saudara, secara otomatis
saudara akan menjadi orang yang hidup berdasarkan kebenaran-kebenaran dan prinsip firman Tuhan. Dan kalau saudara sudah hidup berdasarkan kebenaran dan prinsip firman Tuhan, dalam perjalanan hidup di dunia ini pun saudara akan menjadi orang-orang hebat, menjadi orang-orang sukses, menjadi orang-orang yang berhasil. Itu yang pertama, saudara. Apolos menjadi seorang yang sangat berguna dalam kehidupannya. Kenapa? Karena dia seorang yang memahami, mendalami firman Tuhan di dalam kehidupannya. Yang kedua, saudara, yang menjadi alasan sehingga kehidupan Apolos menjadi kehidupan yang sangat berguna di hadapan Tuhan, dikatakan di ayat yang ke-25, ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Kemudian saudara dikatakan, dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Kemudian ayat 27 bagian terakhir, sehingga ia menjadi seorang yang sangat berguna. Saudara, yang kedua yang ada dalam diri Apolos ini adalah, selain dia memahami dan mendalami firman Tuhan, dia juga seorang yang bersemangat untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, bersemangat untuk menyaksikan kebenaran firman Tuhan. Bahkan di rumah-rumah ibadat dia beritakan firman Tuhan di sana. Ia mengajar orang-orang tentang kebenaran firman Tuhan. Ia mengajar tentang Yesus. Karena di ayat 28 tadi dikatakan, sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Dia bersemangat dan tidak jemu-jemu untuk memberitakan bahwa Yesuslah juru selamat, bahwa Yesuslah Mesias. Saudara, wajar kehidupan Apolos menjadi kehidupan yang sangat bermakna dan sangat berguna, kata firman Tuhan, dicatat oleh firman Tuhan. Karena Apolos adalah orang yang sangat bersemangat untuk memberitakan Injil, memberitakan kebenaran, memberitakan jalan keselamatan kepada orang banyak. Dengar saudara, hal yang paling berharga yang bisa kita beri kepada orang lain adalah berita keselamatan. Saudara, kalau saudara mau mengasihi seseorang dan saudara menolong dia, misalnya ada orang yang saudara kasihi, apakah keluarga saudara, apakah teman saudara, dia sedang sakit misalnya, dan kemudian dia harus berobat, harus dioperasi oleh dokter, tapi dia tidak akan bisa dioperasi tanpa ada sejumlah dana yang disediakan sebelum operasi dilaksanakan. Tetapi orang tersebut tidak memiliki dana, sehingga dia tidak bisa dioperasi. Padahal kalau dia tidak dioperasi, maka dia hanya menunggu hari misalnya. Lalu kemudian saudara memiliki harta, saudara adalah orang yang kaya misalnya, dan kemudian saudara punya hati, saudara mau menolong orang ini, dan kemudian saudara mengorbankan hartamu supaya orang tersebut bisa dioperasi dan dia bisa sehat. Dan saudara, ketika saudara menolong dia dan benar akhirnya dia dioperasi dan kemudian dia sehat, dan dia akan sangat berterima kasih kepada saudara. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, ketika dia dioperasi dan dia sehat dari penyakitnya, setelah itu berapa lama dia akan hidup? Berapa lama akan bertahan? Paling puluhan tahun ke depan. Tapi setelah itu apa? Dia akan sakit lagi dan dia akan mati. Maka kebaikan saudara tidak akan bertahan dalam jangka waktu yang begitu lama.
Tetapi jika selain saudara berbuat baik kepada orang lain, tetapi ada satu yang paling berharga, yaitu berita tentang keselamatan saudara beritakan kepada orang lain, maka ketika dia menerima Yesus melalui berita yang saudara sampaikan kepada dia, maka orang tersebut akan diselamatkan dan dia akan masuk surga sampai selama-lamanya. Orang tadi sehat hanya sekian waktu, sekian tahun ke depan. Tapi kalau berita keselamatan yang disampaikan kepada seseorang dan dia menerima Yesus melalui berita keselamatan yang kita sampaikan, maka akhirnya dia menjadi warga sorga dan dia akan masuk sorga sampai selama-lamanya. Itulah kebaikan yang paling tinggi, saudara. Memberitakan berita keselamatan kepada orang lain, kepada keluarga kita, kepada orang-orang yang kita cintai. Saudara mengasihi orang tua saudara. Harus. Sebagai orang Kristen, saudara harus buktikan saudara mengasihi orang tua, mengasihi orang lain. Bahkan musuh pun disuruh untuk kita kasihi. Tetapi hari ini, apa bukti saudara mengasihi orang tua? Mungkin saudara berkata, pendeta, karena saya dari kecil, dari dalam kandungan sudah dipelihara oleh orang tuaku, maka di masa tua dari orang tuaku, aku akan memelihara mereka, aku akan merawat mereka sebaik-baiknya. Ya, kalau ada anak-anak Tuhan yang seperti itu, saya angkat jempol dan saya bangga dengan anak-anak Tuhan seperti itu. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya hari ini, apakah orang tua saudara tersebut sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya? Apakah dia sudah yakin dosa-dosanya sudah ditanggung di kayu salib dan dia sudah ditebus oleh darah Yesus? Kalau dia belum memiliki iman dan keyakinan itu, saudara, maka kalau nanti dia mati, dia pasti masuk neraka. Akhirnya saya berpikir, kalau saudara merawat dia di dunia ini, melakukan yang terbaik bagi dia di dunia ini, tapi saudara biarkan dia menuju ke neraka, apakah bisa dibilang bahwa kita ini orang yang baik? Apakah bisa dibilang bahwa kita mengasihi dia? Jika kita menolong dia, membantu dia, merawat dia, tapi kita tahu dia belum menerima Yesus sebagai Juru Selamatnya, artinya dia sedang menuju ke api neraka dan kita biarkan, apakah itu bisa dibilang bahwa kita mengasihi orang tersebut? Saudara, menurut saya alangkah kejamnya kita jika ada orang tua kita yang belum menerima Yesus sebagai Juru Selamatnya, kita biarkan. Itu artinya kita biarkan dia masuk neraka sampai selama-lamanya. Artinya apa, saudara? Maka perbuatan tindakan yang paling berguna yang bisa kita lakukan di dalam hidup ini adalah memberitakan berita keselamatan kepada orang lain, kepada keluarga kita, kepada orang-orang yang kita kenal. Beritakan berita keselamatan bagi mereka, karena jika mereka menerima berita keselamatan itu, itulah yang paling berguna dan paling berdampak dari kehidupan kita. Kalau kita memberi dia makanan saat dia lapar, dia makan, dia kenyang, selesai. Dan besok dia akan lapar lagi. Tapi kalau kita beritakan berita keselamatan dan dia terima Yesus sebagai Juru Selamatnya, maka dia akan selamat sampai selama-lamanya. Itu sebabnya yang terbaik, yang termahal yang bisa saudara beri kepada orang lain adalah berita keselamatan. Beritakanlah Injil keselamatan kepada mereka. Jika mereka belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, beritakan Injil keselamatan itu. Itu yang kedua, saudara. Dan kemudian yang terakhir, bagaimana sehingga kehidupan Apolos ini menjadi kehidupan yang sangat berguna. Dikatakan di ayat yang ke-26, ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka
dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Saudara, yang ketiga, kenapa kehidupan Apolos ini menjadi kehidupan yang sangat berguna, kata firman Tuhan? Karena Apolos ini adalah orang yang siap diajar, siap diubahkan, siap diproses. Kenapa saya berkata seperti itu, saudara? Karena di ayat 24 dikatakan dia orang yang sangat fasih. Dia memahami firman Tuhan. Dia sangat mahir dalam soal-soal kitab suci, dikatakan di ayat 24. Tetapi di ayat 26, di sana dicatat bahwa satu kali Priskila dan Aquila mendengar dia sedang menyampaikan firman Tuhan, dan Priskila dan Aquila menganggap bahwa ada sesuatu yang perlu dibenahi dalam diri Apolos, yang perlu dijelaskan kepada Apolos, sehingga mereka panggil dia, mereka ajar dia, dan Apolos siap diajar, sekalipun dia disebut orang yang sangat fasih dan mahir dalam soal-soal kitab suci. Tetapi dia tetap siap untuk dididik dan diajar. Dan terlebih lagi, saudara, ada yang tidak lazim di sini di ayat 26 ini. Karena dikatakan di sana, tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka. Setelah Priskila dan Aquila, mana yang laki-laki? Mana yang suami? Priskila atau Aquila? Tentu saja Aquila. Aquila lah yang laki-laki. Dan biasanya dalam budaya Yahudi, yang ditulis terlebih dahulu itu seharusnya yang laki-laki. Harusnya tadi Aquila dan Priskila. Tetapi di sini sengaja penulis mencatat Priskila dan Aquila untuk menegaskan bahwa oleh perempuan sekalipun Apolos siap untuk diajar dan dididik. Wajar, saudara, kehidupan Apolos ini menjadi kehidupan yang sangat berguna, menjadi kehidupan yang sangat bermakna. Karena Apolos ini siap diproses dan dibentuk terus, siap diajar sekalipun dia dikenal sebagai orang yang mahir, tapi dia tetap masih siap diajar sekalipun oleh perempuan. Dia siap diajar, dia siap diproses dan terus diproses. Saudara, kalau kita rindu kehidupan kita bermakna dan berguna di hadapan Tuhan, mari alamilah perubahan hidup dengan cara siap diajar dan siap diproses seperti Apolos. Sekalipun sudah mahir, tetapi ketika ada hal yang dia tidak paham dan kemudian diajar oleh orang lain, dia siap. Bahkan diajari oleh perempuan yang biasanya tidak lazim, tapi itu pun dia siap. Sehingga akhirnya sekali lagi firman Allah mencatat di ayat 27 bagian terakhir, setibanya di Akaya maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Hidup Apolos menjadi sangat berguna. Kenapa, saudara? Pertama, dia orang yang memahami kebenaran-kebenaran firman Tuhan karena dia belajar kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, karena dia orang yang begitu bersemangat memberitakan berita keselamatan bahwa Yesuslah sang juru selamat. Ketiga, karena dia orang yang siap diproses dan dididik, diubahkan lagi. Sebagai aplikasinya, saudara, biarlah kehidupan saudara menjadi kehidupan yang sangat bermakna dan sangat berguna. Dengan cara bagaimana, saudara? Belajar dan renungkan firman Tuhan. Hauslah akan firman Tuhan. Dan beritakan jalan keselamatan itu kepada keluarga saudara, kepada orang-orang tua saudara, kepada saudara-saudaramu, kepada orang-orang yang saudara cintai. Beritakan berita keselamatan kepada mereka jika mereka belum memiliki kepastian keselamatan di dalam Yesus. Dan kemudian yang terakhir, milikilah karakter siap diproses, siap diajar, siap dibentuk terus dan terus di dalam perjalanan hidup kita. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita terapkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita dan kita raih janji firman Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Bapa di sorga, malam hari ini Tuhan, kami kembali sudah merenungkan firman-Mu, di mana firman-Mu menegaskan,
supaya kehidupan kami sangat berguna, sama seperti Apolos kehidupannya sangat berguna menurut firman Tuhan, menurut penilaian firman Tuhan. Maka hari ini pun kami rindu kehidupan kami menjadi sangat berguna. Dan kami sudah belajar ya Tuhan, bagaimana supaya kehidupan kami sangat berguna, kami harus banyak belajar firman-Mu. Supaya kehidupan kami sangat berguna, kami harus banyak menyampaikan firman-Mu, menyampaikan berita Injil. Dan supaya kehidupan kami sangat berguna, kami juga harus terus siap diproses dan dibentuk menjadi lebih baik di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Kami mau terapkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Tiba waktunya malam hari ini kita akan berdoa bersama. Kita akan datang kepada Tuhan. Saya akan mendukung saudara di dalam segala permohonan doa saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan saudara. Dia Allah yang peduli. Dia tahu segala pergumulan saudara. Dia Allah yang sanggup menolong saudara. Dia mengasihi saudara dan rindu menyatakan mujizat-mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Kasih-Nya nyata dalam hidup saudara. Dia mengasihi saudara, itu sebabnya saat ini datanglah kepada Dia dengan penuh penyerahan, dengan permohonan. Percaya saudara, Tuhan mengasihi saudara dan Dia sanggup menolong saudara dalam segala pergumulan saudara. Saya akan mendukung saudara dalam doa. Mari saudara, terlebih dahulu saudara naikkan permohonan saudara. Segala sesuatu, segala beban, penyakit, persoalan, mari mulai utarakan di hadapan Tuhan. Dia siap mendengar saudara dan menjawab saudara. Mari naikkan doa-doa saudara di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, anak-anak-Mu menaikkan permohonan-permohonan mereka di hadapan Tuhan. Engkau Allah yang mengasihi setiap anak-anak-Mu saat ini, dan Engkau yang mengerti segala pergumulan mereka Tuhan. Dengarkan seruan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dengarkan permohonan-permohonan anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Engkau yang mengasihi mereka Tuhan. Dalam nama Yesus Engkau sanggup campur tangan. Engkau sanggup melakukan mujizat-Mu. Engkau sanggup melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, terus berseru kepada Tuhan saudara dengan segenap hatimu. Allah peduli bagimu. Allah mengasihi engkau. Allah sanggup menolong engkau. Siapapun saudara, Tuhan mengasihimu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, jamah setiap anak-anak-Mu saat ini Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Engkau Allah yang mempedulikan kami. Engkau Allah yang menjawab segala pergumulan kami. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini saudara, terlebih dahulu saya rindu berdoa kepada setiap saudara yang saat ini ada dalam keadaan sakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, mari datang kepada Tuhan. Kalau kita melihat di dalam firman-Nya, Dia menyembuhkan yang sakit. Orang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Tuhan memulihkan, Tuhan menyembuhkan. Maka saat ini siapapun saudara, Allah juga rindu menyatakan mujizat-Nya untuk menyembuhkan saudara. Itu sebabnya saudara, mari datang kepada Dia dengan penuh iman. Percaya Yesus Allah yang sanggup menyembuhkan saudara. Dia peduli dan Dia mau menyembuhkan kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan. Saya mau menopang saudara di dalam doa. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, dan datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan, dengan tangisan. Rindukan Dia menjawab saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, Engkau Allah
yang peduli kepada anak-anak-Mu. Engkau memandang setiap anak-anak-Mu yang sedang ada dalam keadaan sakit saat ini Tuhan. Apapun yang menjadi penyakit mereka, saat ini mereka menumpangkan tangan atas penyakit mereka. Hamba-Mu pun mengarahkan tangan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan kiranya tangan-Mu terulur menjamah tubuh anak-anak-Mu yang sakit. Tuhan, sembuhkan anak-anak-Mu, tiada yang mustahil bagi-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa menyembuhkan anak-anak-Mu. Hamba berdoa saat ini, turunlah kiranya kuasa Allah menjamah dan menyembuhkan anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka. Kami tolak segala penyakit di dalam nama Yesus. Apapun bentuk penyakit mereka kami tolak dalam nama Yesus. Kalau ada campur tangan kuasa-kuasa kegelapan, kami tolak dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa. Pulihkan anak-anak-Mu, sembuhkan mereka. Oleh bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan. Bapa yang baik, Engkau rela mati di kayu salib, Engkau rela menderita di kayu salib untuk menanggung segala penyakit anak-anak-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa di dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami percaya setiap penyakit Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Itu sebabnya jika ada anak-anak-Mu saat ini Tuhan yang mengalami sakit kanker ya Tuhan, kami berdoa, kami percaya Engkau perbaiki sel-sel tubuh anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau cabut segala sel-sel kanker yang sedang berkembang di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, sembuhkan setiap anak-anak-Mu yang saat ini sedang mengidap penyakit kanker dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Anak-anak-Mu disembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, jamah sembuhkan Tuhan. Dalam nama Yesus, tiada yang mustahil bagi-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu. Angkat segala penyakit kanker dari dalam tubuh mereka dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, begitu banyak anak-anak-Mu juga yang mengidap penyakit asam lambung. Saat ini hamba berdoa, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang ada dalam penyakit asam lambung Tuhan. Dalam nama Yesus, jamah pencernaan mereka dalam nama Yesus. Normalkan pencernaan mereka dalam nama Yesus. Pulihkan dan sembuhkan Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu Bapa. Sembuhkan anak-anak-Mu dari penyakit asam lambung. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang sanggup menjamah dan menyembuhkan anak-anak-Mu dari penyakit asam lambung di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, kalau ada anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit jantung, Bapa di sorga, Kau jamah organ jantungnya Bapa. Sembuhkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan yang sedang sakit jantung dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit ginjal, dalam nama Yesus sembuhkan juga anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit ginjal dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit, pulihkan tubuh yang sakit, sembuhkan tubuh yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan mujizat-Mu ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Percaya saudara bahwa saat ini kuasa Tuhan sedang bekerja menyembuhkan saudara. Apapun yang menjadi penyakit saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Imani dan percaya bahwa Tuhan menyembuhkan saudara. Mujizat Tuhan sedang terjadi dalam hidup saudara. Saudaraku, kalau saat ini saudara mengalami kuasa Tuhan, Tuhan menyembuhkan saudara, Tuhan menjamah tubuh saudara, saudara merasakan dan mengalami kesembuhan, saksikan itu kepada orang lain saudara, supaya orang-orang lain juga melihat bahwa dahsyat Allah yang kita sembah. Saksikan dan tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar di bawah video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga dikuatkan atas lawatan Tuhan di dalam kehidupan saudara.
Dalam nama Yesus, mujizat terjadi di dalam kehidupan saudara. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu terjadi. Kami percaya dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi saudara yang sedang berbeban berat oleh karena masalah, persoalan kehidupan, apapun yang menjadi masalah persoalan saudara. Mari datang kepada Tuhan. Dia sanggup menolong saudara. Dia sanggup mengangkat segala beban, masalah dan persoalan hidup saudara. Mari datang kepada Dia. Bapa di sorga, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang hidup mereka sedang ditindih oleh masalah dan persoalan hidup. Tuhan, Engkau yang menolong anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi masalah mereka, Tuhan menolong. Engkau Allah yang mengerti lebih daripada kami mengerti. Engkau Allah yang sanggup memberikan jalan keluar bagi segala masalah dan persoalan kehidupan kami. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong anak-anak-Mu. Jika ada mereka yang saat ini mengalami masalah di tengah keluarga, Tuhan, Engkau Allah yang menolong keluarga mereka. Dalam nama Yesus, hamba berdoa Tuhan, tolong anak-anak-Mu dalam masalah keluarga mereka. Pulihkan keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Lawatan Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan nyata di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, jamah anak-anak-Mu. Pulihkan keluarga anak-anak-Mu. Berkati suami istri, berkati orang tua dan anak. Pulihkan hubungan suami istri, pulihkan hubungan orang tua dan anak. Biarkan keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang damai dan sejahtera ya Tuhan. Berkati keluarga mereka. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini yang mengalami masalah ekonomi ya Tuhan, di dalam kondisi pandemi seperti ini, begitu banyak orang-orang yang terdampak dalam bidang ekonomi mereka. Dan mungkin saat ini ada anak-anak-Mu juga yang sedang kesulitan ekonomi. Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah anak-anak-Mu Tuhan yang sedang ada dalam kesulitan ekonomi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, pulihkan anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kesulitan ekonomi. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, bukakan pintu-pintu berkat bagi anak-anak-Mu. Tuhan tolong, Tuhan tolong, berikan hikmat bagi mereka supaya mereka melakukan hal-hal yang akan membuka pintu bagi berkat-berkat-Mu tercurah bagi mereka. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Kalau mungkin mereka ya Tuhan punya bisnis, punya usaha, dan usaha bisnis mereka sedang bermasalah saat ini, dalam nama Yesus Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam bisnis dan usaha mereka. Nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar. Tolong anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Berikan jalan keluar ya Tuhan. Pulihkan bisnis mereka, pulihkan usaha mereka di dalam nama Yesus. Berikan jalan keluar sehingga bisnis dan usaha mereka bisa dipulihkan, bisa semakin maju, bisa semakin berkembang, sehingga mereka bisa memberkati banyak orang, jadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Berkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan, apapun yang menjadi masalah anak-anak-Mu, Engkau yang lebih tahu ya Tuhan. Dan Engkau Allah yang sanggup, Engkau sanggup memberikan jalan keluar. Engkau sanggup melakukan mujizat dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus tolong anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus nyatakan kuasa-Mu, angkat segala beban persoalan mereka. Dalam nama Yesus angkat segala beban dan persoalan mereka. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami duka. Hati mereka terluka. Apapun yang menyebabkan mereka berduka Tuhan, Engkau Allah yang menolong mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong mereka saat mereka berduka. Engkau yang menjadi sahabat bagi anak-anak-Mu, Engkau yang menjadi penolong bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus,
Tuhan jamah hati yang berduka, Tuhan hiburkan hati yang berduka, Tuhan pulihkan hati anak-anak-Mu yang sedang berduka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan mujizat-Mu Bapa. Nyatakan perkara besar dalam kehidupan anak-anak-Mu, pulihkan hati yang berduka ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini kalau mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kelemahan, apapun yang menjadi penyebab kelemahan mereka, apakah itu masalah, apakah itu penyakit, apakah itu persoalan, Tuhan, Engkau kiranya menguatkan anak-anak-Mu. Tolong anak-anak-Mu Bapa, kuatkan mereka dalam segala kelemahan mereka. Tuhan, tolong mereka. Engkau Allah yang sanggup menguatkan anak-anak-Mu yang lemah. Engkau Allah yang berkuasa menguatkan setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami kelemahan ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, kuatkan hati yang lemah, pulihkan, teguhkan, kuatkan hati anak-anak-Mu yang sedang lemah saat ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang saat ini rindu pekerjaan. Tuhan tolong. Mungkin kondisi yang ada saat ini membuat anak-anak-Mu ter-PHK. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah saat ini Tuhan, Engkau yang memberikan jalan keluar bagi anak-anak-Mu. Engkau yang menolong mereka sehingga mereka punya pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Berikan hikmat bagi mereka supaya mereka bisa bekerja, ataupun mereka bisa membuka lapangan kerja. Tuhan campur tangan. Kalau Engkau yang menolong, kalau Engkau yang melakukan mujizat, maka pintu akan terbuka, berkat akan tercurah bagi anak-anak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, Tuhan yang menolong setiap anak-anak-Mu. Tuhan lakukan mujizat bagi anak-anak-Mu. Engkau dengarkan seruan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Saudaraku, kalau saat ini ada masalah, ada persoalan, ada pergumulan saudara yang belum disebutkan, mari ungkapkan di hadapan Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Mari sebutkan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu atas segala pergumulan, masalah, persoalan, kerinduan yang sedang mereka naikkan, yang sedang mereka panjatkan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini Tuhan, Engkau Allah yang lebih tahu daripada kami tahu masalah dan persoalan yang sedang kami hadapi. Dan Engkau Allah yang sanggup memberi jalan keluar bagi anak-anak-Mu dalam segala masalah dan persoalan yang mereka hadapi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saudara, kalau saudara mengalami pertolongan Tuhan saat kita berdoa bersama, baik di dalam video ini maupun di video-video sebelumnya, saudara mengalami mujizat Tuhan, saudara mengalami campur tangan Tuhan, saudara mengalami berkat Tuhan, silahkan saksikan di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga diteguhkan melalui kesaksian saudara. Dalam nama Yesus, Tuhan kiranya yang terus memberkati saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Saudara, mari kita gunakan kesempatan ini berdoa syafaat bersama. Mari kita berdoa bagi bangsa ini, bagi pemerintahan kita. Kita doakan semuanya di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu hati saudara. Mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang di hadirat-Mu. Kami berdoa khusus bagi bangsa kami ini ya Tuhan. Kami rindu pemulihan Tuhan terjadi di bangsa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jamah dan pulihkan bangsa kami, bawa bangsa kami menjadi lebih baik. Biarlah bangsa kami semakin bertumbuh, semakin berkembang, semakin bertumbuh dan semakin berkembang ya Tuhan. Kami rindu ke depan bangsa ini menjadi bangsa yang diperhitungkan di dunia ini, menjadi bangsa yang maju lebih daripada semua bangsa yang lain.
Kami percaya oleh pertolongan Tuhan itu akan terjadi. Itu sebabnya pulihkan bangsa ini, pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami dalam nama Yesus. Pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami, sehingga keadaan ekonomi bangsa kami semakin bertumbuh dan semakin bertumbuh dan semakin bertumbuh ya Tuhan. Tolong bangsa kami Bapa, pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami, biar dalam kondisi seperti ini pun Tuhan tetap tolong bangsa kami ya Tuhan, ekonomi bangsa kami tetap bertumbuh. Kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Kalau seringkali ada pihak-pihak yang berusaha untuk merongrong keamanan bangsa kami berdoa, nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Engkau yang menolong ya Bapa, Engkau yang menolong. Dalam nama Yesus, Engkau yang menjamin keamanan bangsa kami tercinta, sehingga kami umat-umat-Mu dapat hidup dengan tentram dan damai di bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa buat keadaan politik di bangsa kami. Bapa yang baik, ke depan biarlah bangsa kami semakin dewasa, masyarakat di bangsa kami semakin dewasa ya Tuhan, dalam berpolitik semakin dewasa, sehingga hubungan kami, ketentraman kami, kedamaian kami tidak terusik oleh karena keadaan politik di bangsa ini. Dalam nama Yesus, jamah keadaan politik bangsa kami, biar semuanya semakin tentram dan semakin damai. Kami berdoa buat kesejahteraan bangsa kami. Firman-Mu yang berkata, berdoalah buat kesejahteraan kota tempat di mana Engkau aku buang. Saat ini kami berdoa bagi bangsa kami tercinta. Engkau yang mengerjakan kesejahteraan, kedamaian terjadi bagi bangsa kami ini Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, damailah bangsa kami, tentramlah bangsa kami, sentosalah Indonesia ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan kami berdoa buat para pemimpin di bangsa kami tercinta ini. Kami berdoa buat Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi ya Tuhan. Tuhan campur tangan. Seringkali begitu banyak usaha-usaha untuk menjatuhkan presiden kami. Tapi kami berdoa Tuhan yang menolong Bapak Jokowi ya Tuhan. Tuhan yang menjagai dia, Tuhan yang melindungi dia, Tuhan yang memberkati dia dalam memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik. Tuhan yang menolong Bapak Jokowi dalam memimpin bangsa ini, supaya bangsa ini semakin baik dan semakin baik. Berkati ya Tuhan kesehatannya, berikan hikmat bagi dia. Tuhan tolong jagai, lindungi dia, keluarganya Tuhan tolong jagai, berkati. Bahkan kami berdoa Bapak Wakil Presiden Tuhan juga memberkati dalam menolong Bapak Jokowi membawa bangsa ini menjadi lebih baik. Kami berdoa buat para menteri, biar semuanya Tuhan memberkati, Tuhan pakai semuanya membawa bangsa ini menjadi lebih baik. Tuhan tolong para menteri ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi wakil-wakil rakyat, biar mereka ada di gedung DPR sana untuk membela kepentingan rakyat, bukan kepentingan diri mereka sendiri ya Tuhan. Tuhan tolong wakil-wakil rakyat supaya mereka berjuang untuk kemajuan Indonesia dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, kami berdoa buat semua para pemimpin-pemimpin di bangsa kami ini, pemimpin daerah, pemimpin wilayah, sampai di dalam pemimpin jajaran terendah. Dalam nama Yesus, semuanya Tuhan yang bertanggung jawab memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik, Tuhan campur tangan. Pemimpin provinsi, Tuhan campur tangan, menolong mereka membawa provinsi yang mereka pimpin menjadi lebih baik. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Para pemimpin kecamatan, para pemimpin desa, semuanya Tuhan tolong mereka untuk membawa bangsa ini menjadi lebih baik. Kami berdoa buat masa depan bangsa kami, supaya ke depan semuanya menjadi lebih baik. Kesatuan bangsa kami semuanya menjadi lebih baik. Pemulihan bangsa kami menjadi lebih baik ya Tuhan, dalam nama Yesus. Dan kami berdoa khususnya
buat keselamatan bangsa ini, jiwa-jiwa yang ada di bangsa ini. Firman-Mu menegaskan bahwa hanya Yesus juru selamat, hanya Yesus jalan keselamatan. Itu sebabnya saat ini kami berdoa buat setiap jiwa di bangsa ini, selamatkan ya Tuhan. Perkenalkan diri-Mu Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat bagi jiwa-jiwa ya Tuhan. Mereka binasa tanpa keselamatan daripada-Mu. Mereka binasa tanpa terang daripada-Mu, karena hanya Engkau jalan keselamatan. Itu sebabnya tolong mereka ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Tuhan campur tangan, selamatkan jiwa-jiwa yang ada di bangsa ini. Kami berdoa bagi gereja-Mu di bangsa ini. Pakai gereja-Mu di bangsa ini dalam organisasi apapun yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan tolong dan pakai semuanya menjadi alat-Mu untuk membawa jiwa-jiwa lebih banyak lagi datang kepada Tuhan. Pakai semua organisasi gereja untuk membawa bangsa ini menjadi bangsa yang lebih baik, untuk menuai jiwa-jiwa ya Tuhan, dalam nama Yesus. Jamah hamba-hamba-Mu, pakai hamba-hamba-Mu, urapi hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Pakai mereka untuk memimpin gereja-Mu, pakai mereka untuk menginjil, untuk menuai jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong, Tuhan berkati semuanya Bapa. Saat ini kami juga teringat akan keluarga-keluarga kami, orang tua kami, saudara-saudara kami, semua keluarga-keluarga kami, dimanapun mereka berada. Tuhan jamah, jagai, lindungi, sertai, berkati mereka, dan selamatkan semua keluarga kami. Dan khususnya kami berdoa buat keluarga inti kami, suami, istri, anak-anak. Berkati semuanya, takut akan Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Damai sejahtera Tuhan, lawatan Tuhan nyata dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh bersyukur. Kami telah menaikkan doa dan seruan kami bersama. Dan kami sungguh-sungguh percaya saat ini Tuhan mendengar doa kami. Dengan iman kami datang kepada-Mu ya Tuhan. Kami percaya jawaban-Mu, kami percaya mujizat-Mu, kami percaya kuasa-Mu. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Ini doa kami, ini seruan kami. Kami sungguh-sungguh percaya Yesus menjawab doa kami. Dalam nama Yesus, saudara, mari imani setiap doa-doa yang telah kita naikkan kepada Tuhan. Imani bahwa Allah sanggup menjawab doa kita, dan Allah pasti menjawab doa-doa seruan kita. Apapun yang menjadi pergumulan saudara yang telah saudara naikkan kepada Tuhan, percayalah Tuhan telah menjawab saudara. Terima kasih Bapa di sorga, kami percaya Engkau Allah yang peduli, dan Engkau Allah yang mendengar dan menjawab doa kami. Kami datang kepada-Mu ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat dan Pembela kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku, tentunya malam hari ini Tuhan telah memberkati setiap saudara melalui renungan firman Tuhan dan melalui doa di dalam video ini saudara. Dan saya percaya saudara akan beristirahat dengan penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui video ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.